Pada malam tanggal 24 Juli 2014, April Millsap, gadis berusia 14 tahun, sedang berjalan-jalan santai di sepanjang Macomb Orchard Trail di Michigan, ditemani anjing kesayangannya Penny. Hal ini adalah rutinitas yang sering mereka lakukan, tapi malam itu akan ada yang berbeda karena hanya satu dari mereka yang kembali ke rumah dengan selamat. Tepat sekitar pukul 7 malam, sepasang kekasih yang sedang berjalan di jalur yang sama melihat anjing yang tampak gelisah dan tertekan. Karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk mendekat dan setelah berjalan beberapa langkah, betapa terkejutnya mereka saat menemukan tubuh seorang wanita muda tergeletak tak jauh dari jalan setapak itu. Dari kondisi tubuhnya, jelas terlihat bahwa hal ini bukanlah sebuah kecelakaan. Segera setelah penemuan itu, petugas dari Departemen Kepolisian Armada langsung dipanggil ke lokasi kejadian. Begitu memeriksa tubuh korban, mereka bisa langsung menyimpulkan bahwa korban mengalami serangan yang hebat sebelum akhirnya gadis malang itu kehilangan nyawanya. Pakaian korban tampak rusak dengan kondisi atasan dan celana pendeknya yang robek, sementara sidinya ditarik turun hingga ke sekitar pergelangan kaki. Di sisi kanan wajah dan lehernya ada bekas luka yang diduga berasal dari sol sepatu, mungkin sepatu olahraga. Yang mencurigakan, ponsel korban yang biasanya selalu dibawanya hilang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa April menderita 48 luka selama serangan tersebut, termasuk sejumlah memar di wajah, leher, dan tubuh bagian atas. Terlihat dengan jelas juga bahwa pelaku menginjaknya dengan sangat kuat hingga tenggorokannya terluka parah. Penyebab resmi kehilangan nyawanya diputuskan karena sesak napas dan trauma benda tumpul di kepala. Pada tubuh gadis itu ada ditemukan juga tanda-tanda yang jelas dari percobaan perbuatan tidak pantas terhadap tubuhnya, meskipun tidak ada cairan pria yang ditemukan di sekitar tubuh April. Hal ini membuat para penyelidik menduga bahwa pelaku mungkin telah terganggu selama melakukan aksinya, sehingga memaksanya untuk tiba-tiba melarikan diri dari tempat kejadian itu. Saat petugas sedang sibuk memeriksa lokasi kejadian, tiba-tiba seorang wanita muncul dari kejauhan. Wajahnya terlihat pucat, matanya dipenuhi kekhawatiran, dan langkahnya terburu-buru seolah-olah tak sabar untuk mendapatkan jawaban. Ia mengaku bernama Jennifer Millsap, seorang ibu yang sedang mencari putrinya April yang sudah berjam-jam tak kunjung pulang setelah pergi jalan-jalan bersama anjing kesayangannya. Kekhawatirannya semakin mendalam saat ia melihat kerumunan petugas di sekitar tempat itu. Di sampingnya, ada seorang remaja laki-laki yang ia perkenalkan dengan suara bergetar sebagai pacar putrinya yang bernama Austin. Jennifer berjalan cepat, matanya tertuju pada tubuh seorang gadis yang tergeletak di tanah. Begitu melihat tubuh itu, ternyata adalah tubuh April. Dunia seperti berhenti sejenak. Dia terdiam, hanya bisa menatap putrinya yang sudah tidak bernyawa dengan air mata mengalir deras. Dan di saat itulah Jennifer tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Setelah beberapa saat, Jennifer akhirnya mencoba berbicara dengan suara gemetar. Dia menceritakan bahwa dirinya telah menelepon Austin karena merasa ada yang tidak beres. Wajahnya semakin cemas saat mengenang kejadian itu, terutama karena meskipun putrinya dan Austin tidak bertemu hari itu, Austin sempat menerima pesan singkat dari April sekitar pukul 6:28 malam. Pesan itu sangat mengkhawatirkan, yang berbunyi, "Saya rasa saya hampir diculik, ya ampun Tuhan." Ketakutan dan kecemasan yang mendalam jelas tergambar di wajah Jennifer saat mengenang kata-kata terakhir putrinya. Karena sangat ingin menangkap pelaku, polisi membagikan petunjuk-petunjuk dengan harapan ada orang yang berada di jalur yang sama pada hari itu dan melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Tak lama telepon-telepon mulai berdering. Seorang pria menelepon dan mengatakan bahwa dia dan kedua putrinya melihat April di jalan setapak sedang berbicara dengan seorang pria yang mengendarai sepeda motor biru putih. Dia yakin itu adalah April karena dia mengenal April dan putrinya juga teman sekelasnya. Karena tidak ada yang mencurigakan saat itu, mereka pun melanjutkan perjalanan.
Baru setelah mendengar kabar penghilangan nyawa April, mereka sadar bahwa mereka mungkin telah melihat orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Telepon berdering. Seorang ibu dan anak perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor malam itu juga memiliki cerita yang serupa. Mereka melihat seorang gadis dengan anjing hitam putih di belakangnya sedang berbicara dengan seorang pria yang mengenakan helm hitam dan duduk di sepeda motor off-road. Saat mereka lewat, tidak ada yang terasa mencurigakan. Namun ketika mereka berputar kembali beberapa menit kemudian, mereka melihat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, tapi tidak ada tanda-tanda anjing atau dua orang yang tadi mereka lihat. Ketika mereka berhenti sejenak, salah satu dari mereka melihat pria yang mereka kira pemilik sepeda motor itu berdiri di hutan. Begitu mata mereka bertemu, ekspresi wajah pria itu terasa aneh dan membuat mereka segera mengayuh sepeda menjauh. Gadis itu dan anjingnya tidak terlihat dimanapun. Meskipun tidak ada bukti kejahatan, ibu dan anak itu merasa insting mereka mengatakan bahwa pria itu membawa masalah. Karena merasa tidak nyaman, mereka langsung pulang ke rumah. Tanpa menunggu lama, para saksi segera dibawa untuk membantu seniman sketsa polisi menggambar wajah pelaku. Sketsa itu lalu disiarkan di berita lokal dan dipasang di berbagai sudut kota, memberi harapan baru bagi penyelidikan yang semakin mendalam. Keberuntungan akhirnya berpihak. Keesokan harinya, seorang petugas polisi Armada sedang kembali ke kantor setelah makan siang di sebuah komunitas tetangga. Saat melintas, mata petugas itu tertuju pada sesuatu yang mencuri perhatiannya. Sebuah sepeda motor biru putih yang diparkir di jalan masuk, tidak jauh dari jalan utama. Suasana seketika berubah tegang. Tanda-tanda yang selama ini dicari akhirnya mulai terlihat. Saat kembali ke jalan, petugas itu turun dari motornya dan dengan cepat mengambil beberapa foto sepeda motor biru putih tersebut sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan kembali ke kota. Foto-foto itu segera diperlihatkan kepada para saksi yang tanpa ragu mengidentifikasi sepeda motor itu sebagai kendaraan yang mereka lihat di Orchard Trail pada malam yang mengerikan itu. Setelah memeriksa plat nomor melalui sistem, petugas menemukan bahwa sepeda motor tersebut terdaftar atas nama James Vangelis, seorang pria berusia 32 tahun. Dan yang lebih meyakinkan lagi, sebuah foto dari database kepolisian menunjukkan kemiripan yang sangat mencolok antara wajah Vangelis dan gambar yang dibuat oleh seniman sketsa polisi. Dengan bukti ini, para detektif segera mengajukan permintaan surat perintah untuk menggeledah rumah James yang jaraknya sekitar 15 mil dari Armada. Begitu penggeledahan dimulai, James langsung dimintai keterangan soal keberadaannya pada malam 24 Juli. Di rumah itu, petugas juga menemukan pacarnya, Crystal. Dalam pemeriksaan awal, James bilang ke petugas bahwa ia ingat meninggalkan rumah sekitar pukul 5 sore untuk mengunjungi saudaranya. Meskipun dia melewati Armada, ia terus melaju tanpa berhenti. Ia tiba di sana sekitar pukul 6 sore dan tinggal sampai pukul 7.30 malam. Setelah itu, dia pamit dan langsung pulang. Crystal sadar, pacar James, mendengarkan dengan seksama saat James menceritakan pergerakannya pada malam penghilangan nyawa. Ketika para detektif menanyakan tentang alas kaki yang dipakainya malam itu, James dengan cepat menunjukkan sepasang sepatu tenis kak Swiss miliknya. Namun soal sepatu tersebut tidak cocok dengan jejak yang ditemukan di wajah dan tubuh korban, yang semakin menambah kecurigaan para penyelidik. Meskipun penggeledahan di rumah James tidak menemukan bukti langsung yang menghubungkannya dengan kasus April, petugas malah menemukan sesuatu yang mengejutkan, sejumlah besar obat terlarang yang disimpan di sana. Penemuan ini membuat James akhirnya ditangkap karena kepemilikan obat terlarang. Sementara itu, Crystal memilih untuk diam karena takut terhadap James, namun dia mulai merasa ada yang tidak beres dengan apa yang dikatakan oleh pacarnya. Malam itu Crystal ingat dengan jelas, James pergi mengenakan sepasang sepatu olahraga Nike Air Flight favoritnya. Namun ketika James kembali ke rumah, Crystal merasa ada yang aneh. James ternyata pergi lebih lama dari biasanya, dan yang paling mencurigakan, dia tampak sibuk menggosok sepatu-sepatunya dengan sabun dan pembersih tangan sehabis pulang di malam tersebut, yang mana ini merupakan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Yang lebih aneh lagi, sepatu itu tiba-tiba menghilang tepat sebelum rumah mereka digeledah.
Crystal merasa ada sesuatu yang disembunyikan, dan meskipun dia tahu ada banyak hal yang tidak bisa dia ungkapkan saat itu, semuanya mulai terasa semakin mencurigakan. Sementara itu di pihak petugas, meskipun mereka gagal menemukan sepatu yang bisa menjadi bukti utama dalam kasus ini, mereka berhasil menemukan sesuatu yang tak kalah penting. Para detektif mulai menelusuri akun media sosial James dan menemukan beberapa foto yang diunggahnya, di mana dia dengan bangga memamerkan sepasang sepatu Nike Air Flight, sepatu yang pernah dia kenakan pada malam kejadian. Foto-foto itu memberi petunjuk yang cukup berharga. Berdasarkan firasat mereka, para detektif segera memutuskan untuk membeli sepatu yang sama dan memeriksa solnya. Mereka membandingkan pola herringbone pada sol sepatu tersebut dengan jejak yang ditemukan di tubuh April. Tanpa mengejutkan, pola-pola itu cocok sempurna dengan tanda-tanda yang ada. Itu adalah bukti yang sangat kuat. Pola yang sama tidak bisa hanya kebetulan ada di tempat yang sama. Setelah mengetahui bahwa polisi telah mencurigai hubungan antara sepatu itu dan bukti yang ditemukan di tubuh April, Crystal merasa bahwa dia tak bisa lagi menutupi kebenaran. Tiba-tiba rasa takutnya terhadap James mulai terkikis dan dia memutuskan untuk mengungkapkan semua yang dia tahu. Crystal akhirnya memutuskan untuk memberi kesaksian yang memberatkan James, meskipun dia tahu itu bisa berarti beresiko besar baginya. Tapi bagi Crystal, semakin jelas bahwa dia tak bisa membiarkan kebenaran tersembunyi lebih lama lagi. Berdasarkan bukti baru ini, pada 8 Oktober 2014 dakwaan terhadap James Van Callis akhirnya ditingkatkan. Dia ditangkap dan dijerat dengan tuduhan penghilangan nyawa, penculikan, dan percobaan perbuatan tidak pantas terhadap April Millsap. Berdasarkan investigasi lanjutan, keterangan saksi dan barang bukti yang dikumpulkan, inilah yang mungkin terjadi di hari naas tersebut. James bertemu dengan April saat dia sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di sepanjang jalan setapak utama. Tertarik dengan gadis cantik itu, James berhenti dan mulai mengajak ngobrol. Awalnya percakapan mereka terasa santai, tapi seiring berjalannya waktu, James mulai menunjukkan minat lebih pada April. Pada suatu titik, diyakini bahwa dia mencoba mendekatinya dengan cara yang kurang tepat, namun April dengan tegas menolaknya. Setelah penolakan itu, suasana menjadi canggung. James mulai merasa kesal, sementara April mulai merasa tidak nyaman. Mereka percaya bahwa sekitar waktu itu, April mengirim pesan teks yang mengganggu kepada pacarnya. Marah karena penolakan itu, James yang usianya lebih dari 2 kali lipat usia April memutuskan saat itu juga bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, terlepas dari apakah April setuju atau tidak. Sebelum April yang kebingungan menyadari apa yang sedang terjadi, James sudah melepas helmnya dan secara tiba-tiba melakukan tindakan yang membuat April terjatuh ke tanah. Setelah menyeretnya jauh dari jalan, dia berusaha melakukan kekerasan pada tubuhnya. Ia mulai membuka paksa pakaian yang dikenakan April. Atasan dan celana pendeknya sudah robek dan CD-nya bahkan sudah berada di pergelangan kaki. Tetapi saat ia mau melanjutkan aksinya, ia menyadari sesuatu berjalan tidak seperti yang dia harapkan. Dalam keadaan marah tadi, dia menginjak wajah dan tubuh wanita itu berulang kali di mana serangan itu ternyata begitu parah sehingga dia melukai tenggorokannya, menyebabkan gadis itu seketika kehilangan nyawa. James yang panik kemudian mengambil ponselnya dan melarikan diri dari tempat kejadian, membuang perangkat tersebut beberapa mil jauhnya dengan harapan itu akan membuat pihak berwenang melakukan pengejaran. Alasan mengapa James membiarkan Penny, anjing April, tetap di sana, tidak pernah diketahui. Jika anjing itu tidak mondar-mandir dengan panik di dekat tubuh pemiliknya yang terluka, mungkin akan butuh waktu lebih lama untuk menemukan apa yang terjadi. Untungnya, anjing April yang merasakan ada yang salah tetap berada di dekatnya, memberitahu orang-orang yang lewat tentang keberadaannya. Pada 20 Januari 2016, James Van Callis menjalani sidang pengadilan. Krista Stadel menjadi saksi utama dari pihak penuntut. Tidak lagi takut, dia akhirnya mengungkapkan semuanya tentang perilaku mantan pacarnya yang aneh pada malam April kehilangan nyawa. Kamera pengawas merekam sepeda motor Van Callis melintas di jalan perumahan di Armada tak lama setelah kejahatan itu diperkirakan terjadi. Kebetulan, ini juga adalah tempat di mana ponsel April ditemukan beberapa hari setelah jasadnya ditemukan.
Rekaman lain yang diambil di pom bensin di Armada menunjukkan James berhenti di waktu yang sama saat dia mengklaim berada di rumah saudaranya. Di ruang sidang yang penuh, semua orang dan juri melihat bahwa terdakwa duduk tanpa ekspresi saat pemeriksaan medis menjelaskan kekejaman yang dialami gadis 14 tahun itu. Sementara banyak yang memalingkan wajah dari foto-foto otopsi, dia malah terus menatapnya tanpa terlihat terpengaruh. Pada 20 Februari 2016, setelah 6 jam berunding, juri memutuskan bahwa Van Kalis bersalah atas penghilangan nyawa tingkat pertama, penculikan, dan niat untuk melakukan kekerasan terhadap tubuh April. Sekarang dia dipenjara di fasilitas pemasyarakatan Chippewa di Semenanjung Atas Michigan, di mana dia akan menjalani sisa hidupnya.